Kedudukan pernikahan dalam Islam. Pernikahan atau perkawinan adalah salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Hal ini diisyaratkan dalam Al-Quran Surat Yasin, ayat 36, yaitu Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Quran Surat Yasin, ayat 36. Berbeda dengan makhluk lain seperti binatang yang bisa bebas menyalurkan hasrat seksualnya, maka manusia tidak demikian. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat hukum pernikahan untuk manusia. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai jalan bagi manusia untuk mengembangkan keturunannya, sebagaimana tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasakan tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Bentuk pernikahan ini telah memberikan jalan yang aman untuk menyalurkan hasrat seksual agar tidak laksana bunga yang dapat dipetik oleh siapa saja. Peraturan pernikahan seperti inilah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menciptakan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan di luar itu hanya akan melahirkan ketidakteraturan dan generasi yang tidak jelas. Peraturan pernikahan yang tidak jelas dan dianggap batil, sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman sebelum Islam atau jahiliyah, yaitu pernikahan dengan cara pengundian, tukar-menukar istri, perkawinan pinang, perkawinan pinjam, gadai, sejumlah laki-laki, di bawah 10 orang, bersama-sama menggumuli seorang perempuan atau perempuan yang tidak menolak digauli oleh banyak laki-laki. Di Indonesia, pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang efektif berlaku pada tanggal 1 Oktober tahun 1975. Anjuran untuk menikah. Islam dalam menganjurkan pernikahan, menggunakan beberapa cara dengan selalu menjadi tauladan bagi umatnya, sehingga melakukannya adalah ibadah, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 4 perkara yang merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu, celak, wangi-wangian, siwak dan menikah. Terkadang menikah disebut sebagai salah satu karunia yang baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Quran Surat An-Nahl ayat 72. Nikah juga sebagai salah satu kekuasaan Allah sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Dari uraian tersebut, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hukum pernikahan itu sebagai berikut. 1. Wajib, yaitu bagi orang yang sudah berkeinginan untuk menikah, mampu menanggung kebutuhan dan tanggung jawab, serta merasa khawatir jika tidak menikah, akan terjerumus ke dalam perzinahan. 2. Sunnah, yaitu bagi orang yang berkeinginan untuk menikah, mampu menanggung kebutuhan dan tanggung jawab, tetapi ia tidak khawatir untuk terjerumus ke dalam perzinahan, maka baginya lebih baik menikah. 3. Haram, yaitu bagi orang yang mengetahui dirinya tidak mampu hidup berumah tangga dan melaksanakan kewajiban suami istri. Demikian pula haram bagi orang yang memiliki tujuan untuk menyakiti istrinya. Di samping itu, haram menikah karena faktor lain, seperti beda agama, serta turunan dan lain-lain. 4. Makruh, yaitu bagi orang yang tidak mampu memberikan nafkah dan pelayanan selayaknya kepada istrinya, sementara ia sendiri tidak terdesak untuk melakukan pernikahan. 5. Mubah, yaitu boleh, dan hal ini merupakan hukum asal dari nikah. Boleh bagi yang ingin dan tidak masalah bagi yang tidak menginginkannya, asal tidak terjerumus kepada masalah perzinahan. Pernikahan sebagai ikatan yang suci atau ikatan yang kuat, mitsakon golida, di antara pria dan wanita adalah suatu keputusan yang tidak mudah atau lepas atau dilepaskan. Oleh karena itu Islam memandang perlu adanya seleksi,
Survei bahkan mohon petunjuk kepada Allah, istikharah, agar tidak menyesal di kemudian hari. Dalam ajaran Islam, laki-laki yang akan memilih pasangan hidupnya dianjurkan oleh Rasulullah untuk memilih, di antaranya adalah sebagai berikut. Seorang perempuan dinikahi karena 4 hal: 1. Karena kecantikannya, 2. Karena hartanya, 3. Karena keturunannya, dan 4. Karena agamanya. Maka utamakanlah agama, niscaya kamu selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menjelaskan berbagai kriteria bagaimana seorang laki-laki memilih calon pasangannya. Demikian pula hadis itu menekankan masalah agama, maksudnya adalah pilihan pasangan hidup dengan agama yang menjadi prioritasnya, keluarga yang dibangun menjadi selamat. Meminang. Meminang adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depak RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia halaman 13. Meminang pada umumnya dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan, baik secara langsung maupun mewakilkan. Meminang hukumnya adalah boleh dilakukan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikannya, keinginan mengawini mereka, dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka, perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam atau bertetap hati untuk berakad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Quran Surat Al-Baqarah ayat 235. Meminang diperbolehkan dengan syarat perempuan yang dipinang itu tidak dalam keadaan bersuami, tidak dalam keadaan talak raji, dan tidak di bawah pinangan orang lain. Pada saat meminang, seorang laki-laki atau wakilnya diperbolehkan untuk melihat perempuan yang akan dipinangnya, agar tidak menyesal di kemudian hari. Walaupun demikian, laki-laki tidak diperbolehkan melihat perempuan itu secara utuh, tetapi pada bagian yang diperbolehkan, seperti wajah dan telapak tangan, seperti hadis Rasulullah. Jika salah seorang kalian melamar wanita, sedangkan ia diberi kemampuan untuk melihat sebagian dari apa-apa yang menarik dirinya untuk menikahinya, hendaklah ia lakukan itu. Hadis riwayat Ahmad dan Dawud. Diharamkan seseorang meminang pinangan orang lain, karena akan menimbulkan tersakitinya orang yang pertama meminang, memecah belah persaudaraan dan menimbulkan permusuhan, sebagaimana hadis Rasulullah riwayat Ahmad dan Muslim. Orang muslim dengan yang lainnya adalah bersaudara, tidak boleh ia membeli barang yang sedang dibeli saudaranya dan meminang di bawah pinangan saudaranya, sebelum ia tinggalkan. Demikian pula harus diperhatikan dalam meminang hubungan keluarga dan hubungan yang lainnya yang menyebabkan pinangan jadi tidak sah atau haram. Berikut ini adalah perempuan-perempuan yang haram dipinang dan haram dinikahi atau mahram. 1. Karena pertalian nasab atau kekerabatan. Keharaman pernikahan karena nasab, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 23, sebagai berikut. Diharamkan atas kamu, mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara bapamu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu, mertua anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu, dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya, dan diharamkan bagimu, istri-istri anak kandungmu, menantu, dan menghimpunkan, dalam perkawinan, dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat di atas menjelaskan sejumlah wanita yang tidak boleh dinikahi karena 1. Ada pertalian nasab atau hubungan darah, yaitu 1. Ibu dan seterusnya ke atas. 2. Anak perempuan ke bawah. 3. Saudara perempuan kandung. 4.
Saudara perempuan sebapak atau seibu. 5. Saudara perempuan ibu sekandung, sebapak dan seibu. 6. Anak saudara perempuan. 2. Karena pertalian pernikahan, yaitu 1. Ibu dari istri atau mertua. 2. Anak istri dari suami yang lain jika ibunya telah digauli. 3. Istri anak atau menantu perempuan termasuk bekas mantu. 4. Istri bapak atau ibu tiri termasuk bekas ibu tiri. 3. Karena hubungan sepersusuan, yaitu 1. Perempuan yang menyusui atau ibu susuan. 2. Saudara-saudara sepersusuan. 4. Haram sementara, yaitu 1. Karena dalam status nikah. 2. Karena dalam status idah. 3. Karena telah bain kubra. 4. Menghimpun 2 saudara sekaligus. 5. Menghimpun perempuan lebih dari 4 orang. 6. Berbeda agama. 4. Pelaksanaan pernikahan. Proses pernikahan menurut Islam, prosedurnya berlangsung 4 tahap, yaitu 1. Khitbah nikah. 2. Khutbah nikah. 3. Akad nikah. 4. Walimatun nikah. Dalam pelaksanaannya, sebelum akad nikah diucapkan, maka harus diperiksa rukun dan syarat nikah. Adapun rukun nikah adalah 1. Ada calon mempelai pria. 2. Ada calon mempelai wanita. 3. Wali. 4. 2 orang saksi. 5. Ijab kabul. Adapun syarat masing-masing dari 5 rukun tersebut di atas adalah sebagai berikut. 1. Syarat calon mempelai pria, yaitu, laki-laki, baligh, berakal, Islam. 2. Syarat calon mempelai wanita, yaitu, wanita, baligh, berakal, Islam. 3. Syarat menjadi wali, yaitu, laki-laki, baligh, berakal, adil, merdeka. 4. Syarat menjadi saksi, yaitu, laki-laki, baligh, berakal, adil, merdeka. 5. Ijab kabul. Ijab kabul adalah ucapan wali yang berisi menikahkan anak perempuannya kepada laki-laki atau mempelai pria, dengan mahar yang telah ditentukan. Sedangkan ijab adalah ucapan mempelai pria berisi penerimaan atas pernikahannya, dengan mahar yang telah ditentukan. Dalam ijab kabul ada hal yang harus diperhatikan, yaitu adanya itisal. Yaitu bersambung antara ucapan ijab dan kabul, jangan terputus oleh hal-hal yang dapat memisahkan atau memutuskan di antara ijab kabul. Contoh, saudara Fulan bin Fulan, saya nikahkan dengan Fulanah binti Fulan dengan mas kawin dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Maka mempelai pria menjawab dengan kata-kata, saya terima nikahnya anak bapak bernama Fulan binti Fulanah dengan mas kawin atau mahar, dibayar tunai. 5. Mahar. Mahar adalah pemberian wajib dari seorang suami kepada istri, setelah melaksanakan pernikahan. Mahar tidak termasuk rukun nikah, walaupun bagi suami hukumnya wajib memberikannya kepada istri. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 4. Berikanlah mas kawin, mahar, kepada wanita yang kamu nikahi, sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkannya kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu, sebagai makanan, yang sedap lagi baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 4. Mahar adalah kewajiban suami untuk memenuhi hak istri, adapun prinsip-prinsip mahar adalah sebagai berikut. 1. Mahar dapat dibayarkan berupa uang, benda atau juga jasa. 2. Mahar dapat dibayarkan secara kontan atau ditangguhkan dalam waktu tertentu. 3. Mahar tidak dapat diminta lagi oleh suami, kecuali jika terjadi fasakh nikah atau putus tali pernikahan, kemudian suami belum menggaulinya, maka mahar dapat diminta setengahnya, sedangkan jika sudah digauli walaupun terjadi fasakh nikah, maka mahar tidak dapat diambil kembali. Dalam hal berhubungan dengan mahar, di kalangan ulama ada yang dimaksud dengan kawin sigar. Maksudnya adalah seorang wali menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki dengan tanpa bayar mahar. Rasulullah melarang kawin semacam ini. Sebagaimana sabdanya, tidak ada sigar dalam Islam.